어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Dr. Wilmi Eka Putra SE MFI, CKNRS, selaku dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sebelum saya akan mempresentasikan tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cecia Delia Simatupang dengan NIM B1B1B2060. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Jambi dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan bagian-bagian daripada hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Nah, yang bahasannya akan saya bahas pertama yaitu ada pendahuluan, yang kedua ada transfer keuangan ke pemerintah daerah dari pemerintah pusat, yang ketiga ada usaha pajak dan kebutuhan fiskal, yang keempat ada pendapatan daerah, dan yang kelima ada dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Nah, yang pertama itu pendahuluan. Sebagaimana di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tercantum dalam pasal 18A ayat 2 yang berbunyi hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Di dalam undang-undang tersebut menjelaskan mengenai hubungan keuangan sebagaimana mandat konstitusi tersebut dipahami dalam penyelenggaraan urusan pemerintah sesuai dengan konsep otonomi daerah. Ketiga asas yakni asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan merupakan pedoman dalam pelaksanaan kewenangan dan keuangan bagi daerah. Asas dekonsentrasi ini dapat dilihat sebagai hubungan hukum perdata, pelepasan beberapa hak untuk tujuan tertentu, dan beberapa hak pemilik kepada penerima. Pemilik hak pemerintah berada di tangan pemerintah, dan hak pemerintah dengan objek berupa kewenangan pemerintahan diberikan kepada pemerintah daerah untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, asas dekonsentrasi adalah asas pendelegasian kekuasaan pemerintah yang sebenarnya berada pada pemerintah pusat. Pelaksanaan asas ini meliputi penetapan strategi politik dan pelaksanaan program kegiatannya yang dilimpahkan kepada gubernur atau jabatan vertikal di daerah menurut arah kebijakan umum pemerintah pusat, sedangkan pendanaannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Nah, yang kedua yaitu transfer keuangan ke pemerintah daerah dari pemerintah pusat. Nah, dalam transfer keuangan ke pemerintah daerah dari pemerintah pusat tersebut terdapat dua sistem pengelolaan keuangan, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Nah, sentralisasi diterapkan di era sebelum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Artinya, sebelumnya pemerintah pusat mengalokasikan dana ke daerah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah. Pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah didasarkan pada kategori yaitu ada 4. Yang A, pendapatan yang ditunjuk atau diserahkan. Yang B, subsidi. Yang C, pembiayaan sektoral. Yang D, pinjaman. Nah, yang A, pendapatan yang ditunjuk atau diserahkan. Nah, pendapatan yang ditunjuk atau diserahkan meliputi pajak royalti dan pemungutan yang semula dikenakan oleh pemerintah pusat kemudian diserahkan seluruhnya kepada pemerintah daerah, meliputi yang pertama ada iuran pembangunan daerah atau IPEDA, di mana iuran pembangunan daerah atau IPEDA adalah pajak tertahan tanah dan bangunan di kota 10% dari pendapatan dialokasikan untuk biaya pemungutan. Dan dari sisanya 10% tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah di tingkat 1, yaitu provinsi, dan 90% diserahkan kepada pemerintah daerah tingkat 2, kota madya atau kabupaten. Nah, pemungutan produksi adalah pemungutan atas kayu yang ditebang di suatu daerah. Ada lagi cash atau pungutan.
dikenakan pada cengkeh dan kopral dikenal sebagai sumbangan rehabilitasi cengkeh dan kelapa yang dibayar kepada daerah. Nah, di sini ini adalah pengertian dari KES atau pemungutan. Ada yang B, subsidi. Ada 7 macam subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota untuk proyek-proyek tertentu. Apa aja bagian-bagiannya? Yaitu yang pertama, subsidi ini meliputi gaji dan tunjangan bagi karyawan yang dipekerjakan oleh pemerintah kabupaten dan kota. Yang kedua ada bantuan pembangunan daerah tingkat 1. Subsidi ini dikenal sebagai Impres Dati 1, daerah tingkat 1, dan merupakan subsidi untuk berbagai macam tujuan dan proyek pembangunan yang diusahakan oleh pemerintah provinsi. Yang ketiga ada bantuan kabupaten. Bantuan kabupaten dibayarkan kepada semua kabupaten dan kota atas dasar jumlah penduduk per kapita dan jumlah minimum alokasi untuk masing-masing daerah. Tingkat 2, guna membiayai proyek-proyek pembangunan dalam batas-batas yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Yang keempat ada bantuan pembangunan dasar sekolah. Nah, bantuan ini dialokasikan oleh pemerintah pusat ke kabupaten dan kota untuk tujuan pembangunan pendidikan. Yang kelima yaitu ada bantuan sarana kesehatan, di mana seperti yang kita ketahui bahwa bantuan sarana kesehatan berarti bantuan ini dialokasikan ke kabupaten, dialokasikan oleh pemerintah pusat ke kabupaten atau kota untuk tujuan kesehatan masyarakat. Yang keenam ada bantuan atau subsidi desa. Bantuan ini untuk proyek infrastruktur masing-masing desa seperti untuk jalan yang ada di desa, untuk pembangunan jembatan dan saluran air di setiap desa. Yang ketujuh ada subsidi pembiayaan penyelenggaraan sekolah dasar, di mana seperti yang kita ketahui bahwa subsidi pembiayaan. Nah, jelas berarti ini untuk pendidikan, di mana di sini pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan memberikan subsidi bantuan untuk operasional sekolah dasar di desa-desa. Selanjutnya yaitu usaha pajak dan kebutuhan fiskal. Nah, setiap daerah atau subnation mesti menyediakan pelayanan publik minimum kepada masyarakat yang berada di wilayahnya, tanpa memandang apakah mereka itu penduduk tetap ataupun pendatang. Banyak daerah yang menanggung banyak beban tanggung jawab fiskal, seperti misalnya daerah yang memiliki banyak penduduk miskin, ataupun daerah dengan proporsi penduduk usia sekolah 6-18 tahun. Lalu daerah-daerah dengan wilayah amat luas dan penduduk tersebar misalnya mesti menanggung beban pengeluaran per kapita yang amat tinggi untuk konstruksi dan pemeliharaan jalan. Nah, ini semua mencerminkan besarnya kebutuhan fiskal karena dalam penyediaan jasa pelayanan publik menjadi tinggi ataupun cakupan dari program-program yang mesti dilaksanakan oleh daerah melebar. Jadi pada dasarnya kebutuhan fiskal adalah kebutuhan daerah untuk membiayai semua pengeluarannya dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan daerah menyediakan pelayanan publik atau expenditure needs. Selanjutnya itu ada pendapatan daerah, di mana kita ketahui bahwa pendapatan asli daerah atau PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Dalam upaya memperbesar peran pemerintah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya sendiri. Nah, berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah dapat dipisahkan dengan belanja daerah karena adanya saling keterkaitan dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintah daerah. Sebagaimana dengan negara, maka daerah di mana masing-masing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan di segala bidang di setiap daerah. Nah, sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari daerah yang bersangkutan, terdiri dari A. Pajak daerah dan B. Retribusi daerah, di mana pajak daerah adalah kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Nah,
dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, yang B yaitu ada retribusi daerah. Di mana retribusi daerah di sini adalah sumber pendapatan daerah yang lainnya adalah retribusi daerah. Nah, retribusi daerah di sini merupakan pemungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerja atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun secara tidak langsung. Nah, selanjutnya yaitu dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Di mana kita ketahui adalah dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah atau kepala instansi vertikal di suatu wilayah tertentu. Nah, dana dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi dilaksanakan setelah adanya pelimpahan wewenang pemerintah melalui Kementerian Negara atau lembaga kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah atas beban APBN sesuai dengan besaran wewenang yang dilimpahkan dan dipergunakan untuk kegiatan yang bersifat fisik. Nah, tugas pembantuan atau TP adalah penugasan dari pemerintah kepada pemerintah daerah dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Dana tugas pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. Selanjutnya yaitu dana tugas pembantuan kabupaten atau kota adalah dana yang berasal dari APBD kabupaten atau kota yang dilaksanakan oleh desa yang mencakup semua penerimaan dana pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa. Nah, penyelenggaraan negara wajib mengelola dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan sebagai bagian dari keuangan negara. Prinsip pengelolaan keuangan negara tersebut mencakup kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban penyaluran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan tersebut kepada daerah otonom di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia, di mana dana dekonsentrasi ini disalurkan melalui rekening kas umum negara kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD Provinsi. Sedangkan dana tugas pembantuan disalurkan kepada SKPD Provinsi, Kabupaten atau Kota berdasarkan daftar isian pelaksana anggaran atau DIPA atau dokumen lain yang disamakan. Selanjutnya SKPD Provinsi menjalankan program-program dan kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan dekonsentrasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui kementerian atau lembaga dalam bentuk rencana kerja anggaran kementerian lembaga atau RKKL. Nah, kesimpulan dari presentasi saya kali ini yaitu adalah di mana kita ketahui hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam berbagai kebijakan peraturan perundang-undangan, baik Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 merupakan koreksi terhadap peraturan perundang-undangan di waktu sebelumnya. Nah, hal ini terlihat dari pemerintah pusat menyerahkan beberapa sumber-sumber pajak dan retribusi yang dimiliki pemerintah pusat yang selanjutnya menjadi sumber-sumber pendapatan asli daerah atau PAD sebagai konsekuensi dialognya desentralisasi. Nah, sekian dari presentasi saya kali ini. Jika ada terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semuanya. Terima kasih.